Pemerintah berencana mengganti gas melon alias LPG 3 kg dengan kompor induksi 1000 watt atau nama bekennya kompor listrik. Ya, selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga telah melakukan uji coba di 3 kota di Indonesia. Di sisi lain, hal ini menuai pro dan kontra lantaran para penggunanya mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah atau keluarga miskin. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil langkah uji coba tersebut. Lantas, bagaimana kajian kompor listrik sebagai pengganti gas LPG 3 kg? Apakah pemerintah akan mensubsidi pembelian kompor dan alat masaknya? Lalu bagaimana dengan masalah daya listriknya? Apakah memang benar-benar lebih hemat pakai kompor listrik? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dengan agenda sebagai Bapak Pimpinan, para pejabat di Kementerian, BPH Migas, BPMA, serta 7 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perlu ketegasan jawaban dari Pak Menteri, 3 kg. Demikian Pak Menteri, mohon ketegasan. Ya pemirsa, kalau saya baca-baca di sini ya dari testimoni dari masyarakat ketika ada kebijakan mengenai konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik atau juga kompor induksi, beragam ini tanggapannya. Mulai dari cukup nggak ya kebutuhan masak di rumahku atau di rumah tangga ini pakai kompor listrik. Karena kalau masyarakat Indonesia kalau masak ini nggak tanggung-tanggungnya. Kalau bikin rendang aja masaknya bisa 5 jam pemirsa. Belum lagi masak-masak lainnya. Atau juga ada pertanyaan agak sedikit nyeleneh. Kalau nanti pedagang cilok, pedagang bakso kalau bawa kompor listrik bagaimana? Kalau gas LPG 3 kg tidak ada lagi. Harus cari-cari colokan listrik. Dan juga pertanyaan lainnya bahkan soal berapa nanti tagihan listrik kami ketika memang nanti akan semua merata digunakan masyarakat yang pakai gas LPG 3 kg harus pakai kompor listrik. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One, pengamat energi kita Pak Kurtubi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selain itu Pak Kurtubi, saya juga telah tersambung dengan sejumlah narasumber saya hari ini, mulai dari Ketua YLKI Pak Tulus Abadi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Cat. Ya, saya juga sudah melihat Bang Ramson Siagian ya, Komisi 7 DPR kita. Sebelum saya ke Pak Kurtubi dan juga ke Pak Tulus, saya mau tanya dulu terlebih dahulu dengan elit DPR kita. Suara dari elit DPR, Bang Ramson, bagaimana? Setuju tidak tentang pembagian kompor listrik? Karena sudah ada rencana terdekat 300.000 mau dibagikan, sebelumnya pun sudah pilot test juga ke 3 kota. Ini bagaimana? Selamat malam Mbak Caca, selamat malam pemirsa, bahwa waktu itu Dirut PLN memberitahukan telah memesan 300.000 kompor induksi, kompor listrik. Dalam proses pembahasan kita di Komisi 7 DPR RI, kita minta bahwa urusan kebijakan energi bukan urusan Dirut PLN. Dirut PLN hanya sebagai operator. Akhirnya disimpulkan bahwa 300.000 kompor listrik tersebut hanya dibuat sebagai untuk uji coba. Uji coba secara teknis, bukan untuk menjadi kebijakan. Jadi itu belum masuk ke dalam kebijakan. Jadi kompor listrik tersebut karena itu akan menyusahkan rakyat kecil. Karena sekali digunakan itu menggunakan daya 1.200 watt. Padahal menurut penjelasan dari PLN, bahwa saluran kabel listriknya juga dibedakan, misalnya warga atau rakyat yang kapasitasnya 450 volt ampere atau VA. Jika mereka menggunakan kompor listrik, kabelnya tersendiri, jadi tidak termasuk harga listrik yang disubsidi. Jadi ini sebenarnya sangat menyulitkan rakyat. Kita telah menolak dan lagi itu belum ada dalam anggaran. Saya juga heran kenapa juga Menteri BUMN langsung menyebutkan bahwa akan membagi atau membeli kompor listrik harga 6 triliun. Itu uangnya dari mana? Jadi ini tidak jelas. Ini kebijakan yang akan menyulitkan rakyat kecil. Dari pengalaman empirik juga di lapangan bahwa rakyat kecil sulit kalau menggunakan kompor listrik tersebut. Sekali menggunakan dayanya 1.200 watt dan jadi alat-alat yang digunakan itu ada alat-alat yang khusus, bukan yang seperti biasa. Jadi ini saya meminta, waktu itu kita juga meminta kepada Dirut PLN dan juga yang terkait
agar juga merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat kecil. Jangan hanya karena oversupply energi listrik sekarang ini, mereka reaktif, panik membuat kebijakan-kebijakan yang akan menyulitkan rakyat kecil. Makanya kemarin di Komisi 7 kita tolak, tapi karena sudah dibeli 300.000 kompor listrik, mungkin sudah dipesan kepada pabrik siapa, kepada pengusaha siapa, kalau tidak bisa ditolak lagi, itu dibagi tapi hanya untuk uji teknis, bukan menjadi suatu kebijakan. Nanti dari uji teknis itu juga, nanti rakyat kecil bisa membandingkan dengan yang pengguna LPG 3 kg. Tapi sebenarnya uji teknis itu tadinya nggak perlu juga, tapi karena sudah keburu dibeli, itulah kalau dalam hal ini Dirut PLN terlalu cepat membuat tindakan tanpa melaporkan dulu atau membahas dulu dengan pembuat kebijakan yaitu Menteri SDM bersama DPR RI. Ya, Bang Ramson ditahan dulu. Sekarang saya ke pengamat energi kita Pak Kurtubi. Pak Kurtubi, pemerintah mengatakan subsidi LPG ini sudah memberatkan sehingga bolehlah kita mengkonversikan ke listrik karena oversupply juga. Tapi saya jadi teringat sekitar 2012-2015 kita konversi dari minyak tanah ke gas, alasannya juga sama. Subsidi minyak tanah memberatkan, balik lagi kita beralihlah kita kemudian ke LPG. Ini ada apa sih dengan pemerintah? Memang ini kebijakan energi kita ini masih harus disempurnakan, banyak sekali kelemahannya ya, termasuk soal LPG ini. Sekarang bayangkan dampak dari kebijakan yang pindah dari minyak tanah ke LPG berapa belas tahun yang lalu, sekarang dirasakan impor LPG itu harus diimpor 80% dari konsumsi dalam negeri dengan harga yang mahal sekarang, ya. Negara harus menggunakan APBN, ya. Satu. Kedua, PLN mengalami oversupply listrik. Mau diapain ini? Listrik yang dibeli dari PLN ini harus dimanfaatkan apa tidak dimanfaatkan? PLN harus bayar ke supplier produsen listrik itu, ya. Itu model jual belinya PLN. Jadi listrik yang dia beli ini dipakai tidak dipakai harus bayar. Jadi ini kejepit. PLN kejepit, rakyat kejepit yang menggunakan LPG kompor sehari-hari, umumnya masyarakat miskin dengan daya listrik 450 volt ampere. Dan 950 volt ampere termasuk yang hampir miskin. Kita dengar ini yang pengguna daya 450 sama 900 ini untuk pindah ke 1200 atau 1500 volt ampere sehingga bisa menggunakan listrik. Kompor listrik tidak bisa dipakai di kapasitas daya pelanggan yang 450 maupun yang 900. Harus pindah ke kelompok pelanggan yang di atas 1000 volt ampere, di mana sebagian besar pelanggan volt 1900 ke atas ini adalah non subsidi karena memang keluarga mampu, ya. Nah, ini artinya rakyat miskin dipaksa untuk harus pada saat tidak sekarang arahnya akan dihapus subsidi BBM ini. Ini salah, padahal ini kesalahan kebijakan pemerintah, bukan kesalahan rakyat, ya. Bayangkan 80% kita impor LPG belasan tahun. Padahal negeri ini kaya sumber daya gas. Baik gas C1, C2 yang disebut gas pipa, maupun C3, C4 yang bahan baku LPG begitu besar di tanah air. Dibiarin nganggur, nggak dikembangkan, nggak diolah. Lebih senang impor LPG puluhan tahun. Dengan sekarang begitu mahal. Ya, begitu juga oversupply listrik pihak PLN. Karena ada kebijakan yang salah. Masa membangun pembangkit 35.000 megawatt sekali paket kebijakan. Mestinya bertahap membangun soal itu. Dia sekaligus bangun 35.000. Nah, ini akibatnya apa? PLN menerima penjualan listrik dari listrik swasta ini begitu besar. PLN harus beli listrik dari IPP, Independent Power Producer, yang umumnya adalah penyangkut listrik batu bara, ya. Dipaksa, quote unquote dipaksa, PLN harus beli. Belinya itu take or pay. Pakai nggak pakai harus bayar. Nah, sekarang kelimpungan PLN.
banyak listrik yang nggak kepake, sehingga timbul ilham inisiatif untuk menggiring 450 sama 900 volt ampere ini pindah ke kompor listrik. Kompor listrik itu lebih mahal ongkosnya daripada masa dengan kompor gas. Kompor gas ya, dan dibandingkan dengan gas. Ya, saya itu lebih 5 tahun tinggal di Amerika ya, pakainya kompor gas di gas pipa. Langsung ke rumah ya? Ya, gas pipa ya, langsung ke rumah. Ya, ini gas pipa, gas subsidi atau LNG kalau udah betul cair. Jauh lebih murah daripada LPG. Di Indonesia juga begitu. Banyak rumah tangga yang memasak dengan gas lewat pipa, gas pipa. Itu murah, lebih murah daripada LPG, lebih murah dari kompor listrik ya. Ini kebijakan kita yang salah. Ya, ditahan dulu Pak Kurtubi. Sekarang kita lihat dulu informasi berikut ini supaya kita semakin kaya informasi pemirsa. Nah, sekarang kita lihat, saya punya data untuk Anda. Ini rencana migrasi kompor gas LPG 3 kg ke kompor listrik induksi, di mana pemerintah melalui Kementerian SDM bersama dengan PLN gencar program konversi kompor gas LPG menuju kompor listrik induksi. Konversi ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi subsidi ke LPG 3 kg. Itulah yang kemudian membuat pemerintah akan membagikan, untuk sekarang sih 300.000 ya pemirsa ya, tapi nanti ke depannya akan lebih banyak lagi. Bahkan ini sudah diuji cobakan secara klinis ke 2.000 proyek percontohan. Harga kompor listriknya ini lumayan lah kalau dapat gratis ya, 1,8 juta rupiah. Di dalamnya juga ada alat masaknya juga pemirsa, sepaket dengan kompor listriknya. Mungkin kalau dibagiin gratis yang mau, tapi masalahnya bagaimana dengan tagihan listrik lainnya? Ataukah nanti rumah saya ngejepret karena kompor listrik saja berapa sih wattnya? 1.000. Kalau 900 sudah pasti nggak bisa nyala. Itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Hugeng yang sudah tersambung bersama saya di sini, Pak Hugeng Mario yang merupakan tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Pak. Pak Hugeng Nugroho, selamat malam, Pak. Pak. Hageng Nugroho. Iya, Pak Hugeng Nugroho. Pak Hageng Nugroho. Iya, Pak Hageng, mohon maaf saya sedikit salah menyebutkan nama Anda. Pak Hageng, bolehlah saya minta tanggapan dari pemerintah. Karena ini begitu bertanya-tanya masyarakat ya. Kok tiba-tiba kita mau dibagiin kompor listrik, sementara banyak rumah tangga yang sudah sedikit nyaman pakai kompor gas LPG 3 kg. Belum lagi di rumah mungkin dayanya masih ada yang 900, bahkan ada yang 450, sudah pasti nggak cukup. Bagaimana Pak Hageng menjawabnya? Menurut saya pemerintah secara berkala dan konsisten itu terus mengkaji dinamika yang terjadi di dalam kebijakan energi ini. Memang sangat tinggi volatilitasnya, baik berpengaruh global maupun di dalam negeri sendiri. Kami contohkan misalnya permintaan LPG ini terus meningkat naik. Nah, bagaimana disampaikan oleh Pak Kurtubi tadi, memang akhirnya naikannya bisa 80% itu impor. Nah, lalu kita juga melihat bahwa 90% dari yang impor itu yang sekarang menggunakan LPG melon 3 kg. Artinya dampaknya terhadap APBN atau fiskal menjadi tinggi subsidinya. Ada pergeseran ketika ada perbedaan harga yang cukup drastis antara yang non-subsidi dan subsidi. Dari hal yang terjadi dinamika tersebut, kita juga melihat beberapa alternatif, Mbak. Sebenarnya yang dilakukan pemerintah itu ada beberapa alternatif. Selain mencari pengganti atau mencoba mencari substitusi. Yang pertama, pemerintah bisa saja melakukan penghematan. Artinya akan ada pembatasan. Tapi ini tidak akan kita lakukan. Dan ini akan menyulitkan semua pihak. Kenapa? Ini kalau konteksnya ya, jika kita punya sumber daya yang misalnya di rumah tangga, sumber daya kita, penghasilan kita terbatas. Yang pertama, ketika harga naik, otomatis kan kita menghemat. Yang kedua, kita akan melakukan mencari substitusi, pengganti yang serupa, yang bisa digunakan dengan fungsi yang sama,
dan juga dengan kapabilitas yang sama, dengan efisiensi yang mungkin lebih bagus, ini akan menjadi seperti ini. Yang ketiga baru mencari sumber-sumber lain yang bisa digunakan. Yang dilakukan pemerintah adalah mengkaji. Dari kajian pemerintah itu ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah kita akan melakukan regasifikasi batu bara atau menjadi dimethyl ether yang digunakan untuk mesin LPG. Ini sedang dilakukan. Ini juga kita sama-sama kita sedang mencoba, ada satu pilot project dengan Bukit Asam dan Pertamina. Yang kedua, kita membangun Jargas. Tadi disampaikan juga Jargas. Jargas ini target kita 4 juta sentuhan rumah tangga hingga tahun 2024. Walaupun sekarang memang masih 700.000 sambungannya. Artinya apa? Kita juga melihat, Jargas yang perlu disampaikan bahwa itu lebih murah, lebih efisien, mungkin bisa kita tetap lakukan. Namun juga ini ada tiga cara malah bahkan. Ya. Dari APBN sudah terlaksana semua, dan ya. Lalu yang dari inisiatif BUMN dan KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk yang jaringan gas. Ya. Dan yang terakhir, itu justru yang terakhir, itu adalah memperluas penggunaan kompor induksi. Menurut kajian yang dilakukan oleh IISP bahwa ternyata kompor induksi ini yang paling visible, artinya efisiensinya paling tinggi. Saya sedikit jelaskan. Kompor induksi ini berbeda dengan kompor listrik. Kompor induksi ini menggunakan elektromagnetik yang berubah menjadi panas. Efisiensinya 80 hingga 90%. Sedangkan kompor listrik itu hanya 70%. Baik. Di satu sisi, dalam jangka panjang, itu akan menghemat. Nah, dari kajian ISD dijelaskan bahwa ini secara ekonomi kesiapannya bagus, secara dampak fiskal juga bagus. Baik. Jadi akan secara dalam jangka panjang, kompor listrik ini sangat siap. Iya. Pak Ageng, ditahan dulu Pak Ageng, paham saya dengan niatan baik dari pemerintah bahwa ada penghematan, subsidi tepat sasaran dari sektor energi, bahkan hematnya pakai kompor listrik atau induksi. Tapi nanti saya akan tanya kepada Pak Tulus, yang jadi masalahnya adalah di Indonesia ini banyak daerah-daerah pelosok yang sering mati lampu 2-3 jam, belum lagi kalau banjir lama mati listriknya. Nggak makan, nggak masak, sesaat lagi.